Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, proses gametogenesis pada hewan. Kemudian yang ketiga, tentang mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis. Kemudian yang keempat, perbedaan oogenesis dan spermatogenesis, dan umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, materi yang akan dijelaskan yang pertama yaitu di mana tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, gametogenesis jantan terjadi pada organ testis, kemudian gametogenesis betina terjadi pada organ ovarium. Yang kedua, pada tumbuhan, gametogenesis jantan terjadi di alam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari. Gametogenesis betina terjadi pada bakal biji yang dibungkus oleh bakal buah atau ovarium. Yang kedua yaitu bagaimana proses gametogenesis pada hewan. Proses gametogenesis pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu spermatogenesis. Sel diploid yang akan terjadi pada sel induk sperma menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel ini kemudian membelah pada tahap meiosis 1 menjadi meiosis 2. Sel tersebut membelah pada meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel spermatid. Sel spermatid kemudian berkembang menjadi sperma sehingga gamet jantan siap membuahi. Kemudian yang kedua yaitu oogenesis atau gametogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur dimulai ketika sel germinal primordial mengadakan pembelahan secara mitosis. 4 sel oogania atau 2N. Setiap satu sel ooganium akan mengalami pematangan menjadi oosit sekunder. Selanjutnya, oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menjadi 1 oosit sekunder dan 1 sel badan polar. Oosit sekunder dan sel badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi 1 ootit dan 1 badan polar akan membelah 2 sel badan polar secara keseluruhan. Dari sel ooganium atau 2N dihasilkan 1 ootit atau N dan 3 badan polar atau N. Selanjutnya ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Yang ketiga yaitu mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis. Gametogenesis termasuk pembelahan meiosis karena gametogenesis adalah pembentukan gamet yang bersifat haploid atau N, sedangkan pada manusia bersifat diploid atau 2N. Untuk menghasilkan gamet diperlukan pembelahan sel yang merubah jumlah kromosom, yaitu melalui meiosis. Yang keempat yaitu apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Perbedaannya yaitu spermatogenesis terjadi pada laki-laki sedangkan oogenesis terjadi pada perempuan. Perbedaan keempat, spermatogenesis tubuh seminiferus dalam testis, sedangkan oogenesis di dalam ovarium. Perbedaan hasilnya, spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma atau N, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum atau N dan 3 sel non fungsional yaitu badan polar. Kemudian perbedaan dalam prosesnya yaitu spermatogenesis terjadi terus-menerus sedangkan oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Perbedaan ukuran, spermatogenesis sama sedangkan oogenesis berbeda, ovum baru berukuran lebih besar. Kemudian perbedaan waktu, spermatogenesis dimulai pada masa pubertas selama hidup, sedangkan oogenesis serta waktu pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Kemudian yang kelima yaitu sampai umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis. Nah, menurut saya kebanyakan wanita antara usia 48 sampai 52, sedangkan pada pria usia 50-an, tetapi kebanyakan lebih dari umur 50 tahun. Itulah penjelasan singkat tentang gametogenesis dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.